Dia tidak ingin dikenang sebagai penerus Jokowi. Dia ya ingin dikenang sebagai Presiden Prabowo dengan seluruh keunikan dan seluruh janji politiknya dia. Dan saya tuh sebetulnya nggak, saya tadi bilang saya tuh nggak seneng kalau ramalan saya malah jadi kenyataan. Tapi benar menurut saya, setahun terakhir ini yang ada adalah banyak sekali di berbagai janji-janji presiden itu yang jadinya seperti tambal sulam. Bacek yang ada di Astacita dan ada di nawacitanya Pak Jokowi dan menguntungkan secara politik pasti diteruskan. Yang tidak, tidak. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Hampir 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, kita lihat masih sangat banyak sekali masalah yang ditemui jalannya pemerintahan. Mulai dari bagaimana kemudian berbagai aksi protes massa menolak atau menentang berbagai macam kebijakan yang dilakukan. Sampai pelaksanaan kebijakan itu sendiri yang menimbulkan berbagai macam masalah. Seperti MBG yang membuat banyak anak-anak kita keracunan. Sebenarnya apa sih yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo ini dari sisi teknokratisnya, sehingga pemerintahan yang menjanjikan keberlanjutan ini, kenapa kesannya di 1 tahun pertama ini masih belum menemukan pola kerjanya yang maksimal, hingga menimbulkan berbagai macam masalah tadi. Untuk membahasnya, kita undang kembali di Ruang Dialektika seorang praktisi, pakar, dan pernah berpengalaman di kantor staf presidenan di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Bung Yanuar Nugroho. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Matur suwun sudah kembali lagi ke Ruang Dialektika. Sami-sami Mas. Dr. Senang juga. Yanuar Nugroho sudah meluangkan waktunya dari lawatannya kemana-mana, saya nggak tahu kemana aja gitu ya. Tapi kami minta waktunya untuk berhenti sejenak, membantu kami, publik ini memahami, ini kan sudah hampir 1 tahun Mas, J. pemerintah berjalan. Betul, Pemerintah itu kan betul. bukan sebuah entitas yang gerada-geruduk, yang harusnya kemudian ketika melaksanakan sesuatu, ada rencana, ada program, yang kemudian ketika sudah berjalan 1 tahun, minimal bisa diukur gitu kan, tingkat keberhasilannya, pelaksanaan programnya itu seperti apa. Nah, kami berharap Bang Yanuar yang punya pengalaman langsung soal itu, kemudian di awal pemerintahan Jokowi, itu bisa memandu kami untuk menilai sebenarnya pemerintahan Prabowo Gibran ini di 1 tahun ini minimal sudah on the right track, sudah di arah yang benar atau belum gitu. Kalau mencapai ke seluruh keberhasilannya tentu saja masih tahun pertama dari 5 tahun gitu ya, tapi minimal sudah on the right track atau belum, arahnya ke sana nanti. Monggo kita mulai dengan penilaian umum dulu. Kira-kira secara umum pemerintah ini sudah berhasil belum menjalankan apa-apa yang dijanjikan kemarin Matur ketika nuwun mereka mau, Mas Win. monggo. Eh, ini pertanyaannya seolah-olah sederhana ya Mas, ya, tapi jawabnya itu juga Oh, nggak gampang. sederhana memang. Harus dibikin Iya, sederhana pertanyaannya. tapi menjawabnya ini kan tidak bisa langsung begitu saja karena menurut saya begini. Kalau kita mau menilai sesuatu itu kan mesti dibandingkan terhadap apa yang dijanjikan, ya kan? Misalnya Oke. Mas Win janji mau membuat 10 jembatan. Iya, Setelah setahun yang jadi 5. iya, Maka itu bukan soal berhasil atau gagal, iya, tapi keberhasilannya sekian gitu ya Mas ya. iya. Kalau gagal itu berarti nggak dikerjakan sama sekali. Nah, saya kira satu yang paling apa namanya, yang paling mendasar dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini adalah di awal pemerintahan apa yang dijanjikan, apa yang mau ditargetkan, mau dicapai itu apa tidak selalu jelas Hmm, disampaikan kepada publik dalam sebuah kerangka yang kemudian publik bisa ikut mengukur gitu ya oke. atau mengatur. Ini baik input maupun outputnya. Misalnya Nggak begini. ada partisipasi lah gitu kisaran dari publik ya. Iya, tetapi benar, tetapi sebelum partisipasi, misalnya targetnya dulu, Mas. Misalnya mengatakan begini, akan menyediakan makan bergizi gratis, ya kan? Makan bergizi gratis untuk berapa orang?
disampaikan untuk 82,9 juta anak sekolah gitu kan. Kemudian di tengah jalan berubah. Oh, ditambah dengan ibu hamil Ya. menyusui. Kemudian tengah jalan lagi sekarang ini, Mas, karena yang tercapai baru sekitar 20-an juta, mau ditambah tidak hanya siswa, tapi juga gurunya ikut diberi makan bergizi gratis. Hmm. Nah, seperti itu membuat membuat keberhasilannya itu Ya, ya, ya. dievaluasi itu agak susah karena targetnya bergerak terus gitu ya. Nggak mau baku dari awal gitu ya. Nah, gitu. Atau misalnya seperti kemarin janji membangun 3 juta rumah gratis untuk rakyat itu. Kemudian di tengah jalan dikatakan, oh nggak bisa gratis. Ingat nggak Pak Menteri bilang begitu kan? Ya. Oh nggak bisa gratis. Oke, kalau nggak gratis gimana? Berapa membayarnya? Atau jadinya berapa juta rumah yang mau dibangun? Nah itu juga nggak jelas. Itu kalau dari sisi output ya. Kalau dari sisi input misalnya. Di awal-awal MBG itu kalau saya tidak salah ingat diberikan anggaran 71 triliun. Tetapi kemudian setelah pemotongan anggaran pada bulan Februari 2025, anggaran itu sempat naik ke 171 triliun. Iya. Kemudian ketika dievaluasi, loh kok evaluasinya balik ke 71 triliun lagi. Nah, yang seperti ini Mas, membuat kalau tadi Mas Win menanyakan gimana kita menilai keberhasilan, saya kira kalau ditanya apakah pemerintah sudah mencoba membangun, iya, sudah. Tetapi apakah hasilnya kemudian bisa diukur dari target awal, itu jadi susah. Karena Ya. targetnya bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus, bergerak terus gitu Mas ya. Nah, Oke. itu menurut saya bagaimana pemerintah sekarang itu mungkin kalau secara umum mau dinilai dalam hal capaian pembangunan. Tetapi bagi saya Mas, ini bukan hanya soal capaian, melainkan bagaimana pemerintah menjalankan pembangunan. Oke. Jadi kalau saya boleh jelasin sedikit Mas ya, yang bagian ini Mas Loh, ya. monggo, monggo, monggo. Bagaimana menjalankan pembangunan. Maksudnya begini, dulu di awal pemerintahan Pak Prabowo, saya pernah menyampaikan kepada beberapa media ketika saya ditanya pendapat saya tentang bagaimana saya mencoba melihat pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini ke depan. Saya sampaikan begini, dengan target sebanyak itu dalam Astacita termasuk quick wins-nya, ini mestinya pemerintahan ini bergerak cepat gitu ya, lari gitu ya. Dan kalau mau lari dengan kendaraan, dengan mesin yang ada, mestinya mesin itu tidak diutak-atik dulu. Oke. Mesin yang ada ya maksudnya ya. Mesin artinya kabinet itu ya. Ya. Tetapi satu yang membuat saya cukup kaget meskipun sudah diomongkan oleh Bapak Presiden waktu itu adalah beliau merombak kabinet Oke. dari 34 kementerian menjadi 48 plus badan-badan yang lain. Perombakan ini, Mas, membuat mesin itu jadi macet dan Iya. ngantuk di depan. Itu sudah kerjaan sendiri gitu ya. Itu sudah kerjaan sendiri. Benar. Maka kemudian saya memberanikan diri saat itu, maaf kalau saya dianggap kurang ajar oleh pemerintahan Pak Prabowo ini, tetapi saya tulis di koran dengan jelas saya mengatakan, kalau kabinet dibesarkan, mesti siap dengan kemacetan. Saya tulis 6 bulan minimum, bisa-bisa setahun, pemerintahan ini akan lemdak, jalannya akan lambat sekali. Dan saya sebenarnya sedih Mas, dan saya nggak suka kemalan saya dijelaskan sekilas kenapa kemudian dengan nguprek mesin ini dulu itu juga sudah akan menghabiskan energi tadi. Apa sih yang ribet dengan menyiapkan mesin baru ini? Karena begini Mas, mesin baru itu kan berupa tatanan pemerintahan, ya kan? Ya. Mesin baru itu adalah kementerian baru yang dibentuk, baru yang dibentuk, nomenklatur baru, nah, pegawainya baru. Persis, gitu. Yang dikatakan Mas itu persis banget, dan itu tidak mungkin semalam selesai, Mas. Kita pasti kemarin masih ingat mendengar banyak cerita. Kementerian A, Kementerian B belum tahu kantornya di mana, SK-nya belum selesai, perpresnya belum beres, stafnya belum digaji. Bahkan rebutan anggaran juga kan yang ramai. Nah, ada kementerian minta. Kalau mau tahu ceritanya, bahkan sampai hari ini kita rekaman ini, misalnya di istana, di kantor staf presiden, para deputi itu masih PLT. Belum definitif masih loh. PLT? Masih. 1 tahun itu ya? 1 tahun. Ini sekarang kan tinggal seminggu sebelum ulang tahun pertama kan. Iya. Masih PLT. Jadi,
kalau dalam, saya kan insinyur ya Mas ya, ada istilah clock. Clock itu macet gitu ya. Tidak semuanya masih jalan, Tersumbat, tersumbat ya, clock gitu ya. masih masih jalan tapi rendet, orang Jawa bilang begitu. Jadi saya tulis saat itu pada tanggal 23 Oktober itu saya tulis satu halaman di Kompas dan saya mengatakan bahwa pemerintahan baru ini ada dalam risiko lambat berjalan, lame duck. Mm-mm. Kalau Mm-mm. tidak 6 bulan, ya 1 tahun malah. Mm-mm. Dan saya itu sebetulnya nggak, saya tadi bilang saya tuh nggak seneng kalau ramalan saya malah jadi kenyataan. Tapi benar menurut saya, setahun terakhir ini yang ada adalah banyak sekali di berbagai janji-janji presiden itu yang jadinya seperti tambal sulam. Iya, Ada masalah tambal dulu, ada masalah tambal dulu. Bukan pembenahan secara struktural, secara lebih utuh itu, oke. Mas. Itu yang saya lihat. Jadi kalau secara umum saya melihatnya dari sisi capaian, ya pemerintah memang sudah bekerja, mencoba memenuhi janji-janjinya, tetapi sulit diukur karena targetnya bergerak terus gitu ya. Parameternya berubah terus. Kemudian dari cara menjalankan pembangunan, saya kira konsolidasi teknokratik ini lewat beberapa reshuffle bahkan itu menurut saya belum menunjukkan dengan sangat progresif gitu ya. Iya. Sejauh apa capaian itu berjalan karena menurut saya pemerintah ini belum jalan dengan kalau mobil gigi 4 itu belum. Mm-mm. Ini Mm-mm. masih gigi 1, 2, kadang-kadang balik satu lagi, 2. Ada satu yang mencoba gigi 3 tapi terhambat karena menteri-menteri lainnya nggak bisa gigi 3. Padahal kan jalannya kabinet itu kan mesti serentak. Gitu, Mas. Ya, ini menarik. Saya mau jump in karena kemudian salah satu yang dibawakan ke publik saat itu Hmm. kabinet atau pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah kalau mereka terpilih itu kan tinggal melanjutkan saja apa yang kemudian katakanlah Hmm. sudah keberhasilan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi. Pertama itu. Terus yang kedua, harusnya kan proses transisi antara saat terpilih bulan Februari sampai bulan Oktober itu kan sudah cukup panjang Mas untuk katakanlah menyiapkan ubur rampenya nanti biar pas tanggal 20 Oktober itu benar-benar bisa berjalan gitu kan. Hmm. Nah, ini kan jadi pertanyaan publik terus masalahnya kemarin di mana ketika transisi nggak ada hambatan apa-apa, tidak ada tidak ada katakanlah beban politik, tidak ada demonstrasi yang menggugat hasil pemilu misalnya, kan berjalan dengan enak sekali tuh mestinya. Nah, kenapa kemudian itu tidak semacam menghasilkan sebuah persiapan yang cukup untuk ya mesin ini biar benar-benar masuk tanggal 20 Oktober itu sudah gigi 3, gigi 4 langsung tancap gas gitu. Apa kendalanya waktu itu? Gini, Mas. Ini dari pengalaman ya Mas ya. Saya itu mengalami pergantian rejim kan. Dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Di zaman Pak SBY dulu saya di UKP 4. Di ya, Pak Kuntoro almarhum ya. Di unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan. Kemudian di zaman Pak Jokowi saya di KSP. Saya mengalami juga pergantian dari Pak Jokowi 1 ke Pak Jokowi 2. Nah, ini saya cerita saja sebagai sebuah cerita. Eh, UKP 4 itu kan sebenarnya kan salah satu mesinnya Pak SBY ya. Kalau Mas Win masih ingat dulu Pak SBY itu kan salah satu kritik yang diterima Pak SBY adalah pemerintahnya autopilot. Masih ingat nggak? Iya kan? Setelah saya bergabung di UKP 4, saya baru paham ini bukan autopilot karena pilotnya ya UKP. Iya, yang karena pilotnya ya UKP 4 itu dengan sistemnya jalan dengan Pak Budiono. Dan Pak Jokowi tahu karena Pak Kuntoro sendiri bersama saya diajak menjelaskan kepada Pak Jokowi apa itu UKP 4 setelah Pak Jokowi terpilih, tetapi belum dilantik. Jadi kalau nggak salah itu sekitar bulan-bulan Agustus itu ya, Agustus atau September 2014. Ya, oke, 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 gini. Ini saya cerita ya. Ini cerita. Ini saya lupa saya sudah berapa kali cerita, tapi ini belum banyak saya ceritakan ke publik. Tapi mungkin ada baiknya ini saya ceritakan. Jadi setelah Pak Jokowi terpilih tapi belum dilantik, itu Pak Kuntoro dipanggil menghadap oleh Pak Jokowi untuk menyampaikan kepada Pak Jokowi bagaimana pemerintahan Pak SBY bekerja. Saya diajak saat itu dan saya masih ingat persis duduknya itu Pak Kuntoro, depannya Pak Kuntoro Pak Jokowi, sebelahnya Pak Kuntoro saya, di depan saya Ibu Rini Sumarno.
Di sebelah saya Mas Andi Wijayanto, di seberang sana sebelahnya Bu Rini adalah Mas Hasto Kristianto. Di rumah dinas Gubernur DKI saat itu. Dan Pak Kuntoro menjelaskan, apa itu UKP 4, bagaimana UKP 4 itu menerjemahkan visi Presiden menjadi program pembangunan. Dan saya masih ingat Pak Jokowi kemudian mengatakan, oh jadi seperti itu ya cara kerjanya. Saya kira kok ya, saya itu kemarin bertanya-tanya apa ya benar autopilot. Persis Pak Jokowi mengatakan itu. Pak Kuntoro mengatakan, tidak Bapak, kami mengerjakan ini. Itu, saya masih ingat itu, pembicaraan itu. Saya bahkan masih ingat tuh Pak Jokowi itu menghidangkan martabak asin sama martabak manis dia ngambilin ke Pak Kuntoro. Saya ingat malam hari itu sangat. Kemudian Pak Jokowi bertanya, kalau begitu nanti bagaimana Pak Kuntoro, usul Bapak itu. Pak Kuntoro bilang, Bapak Presiden, Pak Jokowi, yang waktu itu mengatakan begitu, nanti pada tanggal 20 Oktober kami semua di UKP 4 akan meninggalkan kantor. Tapi lembaga itu sudah ada. Silahkan Bapak isi dengan orang-orangnya Bapak. Bilang itu ke Pak Jokowi. Kalau saya boleh mengusulkan satu hal, justru justru UKP 4 itu diperkuat. Itu kata-kata Pak Kuntoro. Oh begitu Pak Kun, dan Pak Jokowi nyaret banyak di kertas pakai spidol di garis-garis itu yang sangat legendaris itu. Terus singkat cerita malam itu kami kembali dan kami happy Pak Kuntoro dengan saya karena wah Pak Jokowi mendengarkan itu. Lalu waktu berjalan 20 Oktober Pak Jokowi dilantik. Masih ingat malam hari di atas kapal pinisi itu, ya kan? Masih ingat kan? Lalu beliau di istana memanggil para menteri pakai baju putih. Semua orang suruh lari. Ingat ya? Ketika dipanggil para menteri, beliau tidak memanggil kepala UKP 4. Artinya apa? UKP 4 menjadi hal pertama, lembaga pertama yang dibubarkan oleh Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi sudah tahu KP 4 itu ngapain. Dan waktu itu ketertarikan nyatet. Kami semua itu sedih. Kami itu, aduh kok gini ya. Tapi ya sudah, Pak Kuntoro itu ngajari kami untuk berbesar hati. Almarhum Pak Kuntoro itu. Udah nggak apa-apa, presidennya Pak Jokowi kita ngikut. Jadi UKP 4 dilebur, ditaruh di bawah sekap. Pak Kuntoro meninggalkan kantor, para deputi semua sudah selesai, semua mengundurkan diri. Saya ditugasin jaga kantor. Sampai nanti kelanjutannya bagaimana. Tapi saya sudah jelas untuk pulang ke Jogja, wong sudah tidak ada lagi. Akhirnya saya pulang ke Jogja tanggal 1 November, saya pulang, kemudian tanggal 31 Desember, jam 12 siang, jam 1 siang, Pak Luhut dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan, memimpin unit staf presiden, kalau masih ingat. 31 Desember 2014, jam 12 atau jam 1 siang, Pak Luhut dilantik. Ya, belum ada, belum pernah ada. Namanya kepala staf presiden itu belum pernah ada. Kepala staf kepresidenan itu belum ada. Kalau dalam bahasa Inggris itu sudah sangat umum, namanya Presidential Chief of Staff. Ya itu. Nah, Pak Luhut dilantik jam 12, jam 1, kemudian dibentuk US itu, unit staf presiden. Nah, wah, jam 3, Mas Darmo, yang sekarang Direktur Utama PLN, telepon saya. Mas Yan, Mas Yan diminta jadi deputinya Pak Luhut. Saya tuh guyon sama Mas Darmo, saya bilang gini, ah Mas ngapusi, bohong, hoax itu. Enggak lah, gitu kan. Nah, jam 5 sore, telepon saya berdering, saya angkat. Biasanya kalau saya nggak kenal kan saya angkat. Saya angkat. Telepon, selamat sore Pak. Luhut di sini. Saya kan belum pernah ngobrol sama Pak Luhut ya. Tahu namanya ya. Saya tanya, siapa ya? Maaf, siapa? Langsung beliau jawab, Luhut Binsar Panjaitan di sini. Hatilah saya. Oh iya Pak, siapa, siapa gitu kan. Lalu dia meminta saya ke istana. Itu hari Kamis, beliau dilantik. Beliau meminta saya ke istana hari Senin. Hari Senin ke istana dan beliau menceritakan bahwa Pak Jokowi meminta Pak Luhut memimpin unit staf presiden, namanya waktu itu belum kantor staf presiden, masih unit staf presiden di bawah beliau. Yang seperti UKP 4 dulu. Artinya beliau ingat. Tetapi sebagai presiden baru, pasti ingin sesuatu ada yang baru. Oke Mas, dari sini saya mau berhenti sedikit. Karena pergantian rejim, presiden itu tidak selalu mau melanjutkan.
Kalaupun mau, tetap ada sesuatu yang ini milik saya. Gitu kan, Mas? Jadi kalau tadi ditanya, sorry ya, agak panjang prolognya ini. Kalau Mas Win tadi bertanya, harusnya kan Pak Prabowo tinggal meneruskan Pak Jokowi ya? Enggak. Dan saya yakin dari awal enggak. Enggak bakal diteruskan. Seperti langsung diteruskan gitu enggak. Yang diteruskan adalah yang menguntungkan bagi tercapainya visinya Pak Prabowo. Yang lain menurut saya, ya Pak Prabowo akan ngitung. Karena dia tidak ingin, menurut saya ini sangat wajar, sangat manusiawi, dia tidak ingin dikenang sebagai penerus Jokowi. Dia ya ingin dikenang sebagai Presiden Prabowo dengan seluruh keunikan dan seluruh janji politiknya dia. Maka dia punya asta cita. Maka kalau kemudian yang saya lakukan saat itu adalah saya coba mapping, saya coba cek. Yang ada di asta cita dan ada di nawacitanya Pak Jokowi dan menguntungkan secara politik, pasti diteruskan. Yang tidak, tidak. Contoh, bantuan sosial pasti diteruskan. Karena populis, menguntungkan dia, sudah terbukti saat pemilu, dan lain-lain. Pasti terus. Tapi kemudian urusan kabinet, urusan prioritas nasional, sudah pasti berbeda. Anggaran untuk infrastruktur dipotong. Begitu jadi presiden, kemudian saya lihat anggarannya. Ya memang bukan Pak Jokowi, Pak Prabowo itu. IKN dipotong dari 20 triliun setiap tahun. Dari tahun 2022, 2023, 2024 itu kan 20T, 20T, 20T. Pak Prabowo cuma mengalokasikan 48 triliun untuk 5 tahun. Ya kan? Jadi kalau menurut saya, Mas, satu sisi ya wajar presiden baru pengen dikenang dengan warisan yang baru, dengan ciri yang baru, dengan program yang baru. Kok tidak meneruskan Pak Jokowi? Ya memang karena dia tidak mau dikenang sebagai penerus Pak Jokowi. Itu nomor satu, atas pertanyaan Mas Vin tadi. Lawong dulu saja tahu Pak Jokowi tahu ada UKP 4 yang jalan saja dibubarkan dulu. Lalu dibentuk KSP agar orang kemudian tahu KSP itu terusannya Pak Jokowi. Kalau sekarang KSP, saya nggak tahu penilaian Mas Win pada KSP sekarang gitu ya. Pak Mas Win melihatnya kok KSP misalnya kok agak beda dengan zaman dulu ya karena ini KSP-nya Pak Prabowo beda dengan KSP-nya Pak Jokowi. Wong Pak Jokowi periode 2 dan periode 1 saja berbeda ya kan pendekatannya. Nah, itu Mas, itu jawaban nomor satu itu menurut saya lebih straightforward ya. Ya seperti tadi. Nah, pertanyaan Mas Win yang nomor 2 tadi mengenai nah kalau tinggal meneruskan begitu apa kenapa? Iya, kata karena transisinya kan sudah cukup lama. Karena begini, Mas. Menurut saya, periode transisi yang panjang itu, saya setuju, Mas Vin, mestinya digunakan agar lebih smooth, lebih apa namanya, mulus gitu ya. Pergantian dari satu rejim ke rejim yang lain itu lebih mulus berjalan. Karena kemudian lebih apa namanya, eh, lebih nggak ada hambatan mestinya gitu ya. Jadi kan timnya Pak Prabowo kemudian ketemu dengan kabinet yang ada. Tapi kalau Mas Win ingat, Pak Prabowo bilang tidak ada tim transisi, ingat nggak? Pak Prabowo bilang begitu. Karena kan toh saya sudah bagian dari pemerintahan. Menurut saya, Mas, masa transisi itu penilaian saya, biar jadi saya salah dan saya minta maaf kalau saya salah. Tetapi dari apa yang saya amati, itu tidak dimanfaatkan dengan cukup taktis, tidak dimanfaatkan dengan cukup strategis untuk melihat apa yang sudah dicapai di zaman Pak Jokowi, untuk kemudian dipilih dan dipilah mana yang mau diteruskan. Diteruskannya seperti apa, kementeriannya akan jalan seperti apa. Proses transfer teknokrasi ini nggak terjadi, menurut saya. Jadi, apakah masa transisi panjang itu menguntungkan? Mestinya iya. Tetapi saya melihat sayang sekali masa transisi yang panjang ini tidak dimanfaatkan. Yang ada adalah misalnya untuk menjaga karena Pak Prabowo misalnya melihat bahwa Kementerian Kesehatan berjalan, sektor kesehatan berjalan cukup baik, maka dia tetap memutuskan Mas Nadiem di sana. Mas BGS ya kan, Mas Budi Gunadi Sadikin. Yes, di sana. Tetap di situ. Tetapi dia melihatnya berbeda dengan pendidikan, maka diganti.
Dia berbeda dengan sosial, maka diganti. Apalagi karena dia sudah punya agenda dengan 48 kementerian yang baru, yang tidak diumumkan di masa transisi. Karena masih bertanya-tanya, nanti Pak Pras, berapa kementerian masih ingat nggak? Harusnya. Pas pengumuman, iya, iya, iya. Rumornya kan sudah banyak, Mas. Jadi saya itu waktu itu berpikir harusnya itu Pak Prabowo itu punya dua opsi. Opsi pertama adalah dia nggak usah ganti. Jalan aja dengan kementerian yang ada, diberi tugas itu mau nggak mau harus ngebut. Tapi kan udah nggak usah mikir SOTK, nggak usah mikir kantor, nggak usah mikir gaji, tinggal ngebut gitu loh Mas. Anggaran untuk program, anggaran untuk program itu bisa ngebut. Bayangan saya seperti itu. Atau kalau dia memang mau membesarkan kementerian itu dari jauh hari harusnya sudah mesti diumumkan itu. Nanti saya akan bikin 48 kementerian ya. Kementerian akan begini ini kalau gitu ini calon menteri-menteri yang baru atau ini tim transisi saya akan koordinasi. Harusnya begitu. Tapi bisa diatas. Nah, exactly. Persis banget, persis banget. Tetapi karena penunjukan menteri dan penyiapan kabinet itu suatu hal yang politis, tidak bisa secara terbuka diumumkan, maunya menjadi kejutan politik, itu malah jadi penghambat. Jadi sayang sekali memang waktu transisi yang cukup panjang itu nggak dimanfaatkan. Itu saja, Mas, tadi. Ada juga semacam gini loh, ada ya tadi Bang Yanuar dari awal sudah menjelaskan sekilas bahwa karakter pemerintahan yang sekarang ini program-program teknokratis itu tidak tersosialisasikan dengan Oke, rigid di oke, depan, oke. sehingga kemudian masing-masing kegiatan kementerian, terlepas bahwa mereka memang ada banyak reorganisasi gitu ya, Hmm. tetapi yang minimal ya milestone yang utama-utama itulah yang Asta Cita Ya, ya, sama Quick Wins oke. itu nggak pernah terbreakdown ke publik sebagai sebuah janji. Kalau tadi misalnya Bang Yanuar mencontohkan beberapa program. Ada satu yang itu kampanye, yang itu masih melekat di mana-mana, apalagi anak muda. Janji membuka 19 11 juta juta lapangan lapangan kerja. kerja. Ya, Oh itu konkret sekali, angka. ya, Sampai hari ini kan kita nggak pernah ada laporan. persis. Sudah setahun itu kegiatannya apa saja sih untuk buka lapangan kerja itu? Ya, Atau ya, sudah terbuka berapa? Di ya. mana? Karena Itu yang saya faktanya anak-anak muda ya, kita masih ngantri ya. uyul-uyulan segitu hanya untuk lowongan kerja di pabrik misalnya Ya, gitu. ya, 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 ya. Benar Mas, benar sekali, benar sekali. Dan itu kan seperti yang saya omongkan di depan tadi kan, karena target itu tidak terukur gitu ya. Hanya mengatakan 19 juta lapangan pekerja. Lapangan kerja itu apa? Jualan bakso kah? Jadi apa tukang kah? Atau jadi buruh di pabrik? Atau pekerja profesional itu kan bukan sesuatu 19 juta. Sektor formal atau informal? Kalau formal di mana? Kalau informal apa? Kayak gitu-gitu Mas, itu kan nggak cukup. Nah, tapi balik ke tadi yang Mas Win sampaikan tadi ya, yang berkaitan dengan bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ini sebenarnya kemudian menjalankan pemerintahan. Kalau saya merenungkan, Mas, jadi Pak Prabowo ini kan maunya cepat gitu ya, Ya. makan bergizi gratis cepat, cek kesehatan gratis cepat, bikin sekolah rakyat cepat gitu kan ya, perombakan BUMN, bikin Danantara cepat gitu ya. Tetapi yang cepat-cepat ini, Mas, kesannya menjadi tergesa-gesa, Iya, tanpa perencanaan yang matang, iya. langsung di roll out, langsung digelindingkan, dijalankan. Nggak ada pilot, nggak ada kajian Tidak gitu ya. ada pilot, tidak ada kajian yang mendalam, misalnya dari Bappenas atau dari BKF atau dari Kementerian Teknis, nggak diuji cobakan gitu. Sehingga kondisi itu membuat program-program pembangunan itu eh, orang Jawa bilang kemerungsung gitu Mas ya. Hmm, Mau tergesa-gesa cepet jalan, tapi kalkulasi-kalkulasinya itu nggak matang gitu ya. hmm. Ini dan Anda sudah tahu banyak pasti Mas Win itu soal MBG lah, macam-macam yang lain-lain itu. Itu hanya mau menunjukkan bahwa eh, harus cepat jalan. Nanti kalau ada masalah dikoreksi nanti gitu ya. Ini sebuah pendekatan komando, pendekatan militeristik gitu ya, kalau saya boleh bilang gitu ya. Bahkan kan seperti Koperasi Merah Putih, ayo jalan. Meskipun media kemudian melaporkan di sana tutup, di sini tutup itu. Cek kesehatan gratis, pokoknya dicek kesehatan. Setelah cek kesehatan, kalau ketahuan orangnya ternyata sakit ini, gimana? Oh ya kamu urus Ya, sendiri ke puskesmas. Yang kayak gitu-gitu. Itu ya. kan menunjukkan bahwa keseluruhan tata kelola program pembangunan itu tidak dipikirkan matang. Hmm, Ada komando, tetapi tidak ada koordinasi.
Ya. Jadi ini kalau kalau saya apa namanya mencoba merefleksikan gitu ya. Ini kan orang-orang atau teman-teman aktivis kita ini kan sering mengatakan, wah ini otoritarianisme baru ini. Otoritarianisme baru karena Pak Prabowo itu tidak mau dikritik. Ada orang kritik sedikit, sudah dibungkam medianya, Hmm, di hmm. nggak boleh nanya itu, nggak boleh nanya itu. Nanya ini izinnya dicabut, pimretnya dipanggil untuk makan sama presiden, tapi setelah itu agar memberitakan yang baik-baik. Itu kan model-model represi itu Mas ya. Itu. Jadi memang ada wajah mohon maaf saya Otoriter. kata otoriter ya, otoritarian ini ada wajah itu. Tetapi cara menjalankan pembangunannya itu, mohon maaf ini seperti tambal sulam itu kan. Iya. Ada masalah tackle jangka pendek, bukan jangka panjang itu. Jadi kalau saya mau merumuskan itu, ini kayak otoritarianisme tambal sulam gitu ya. Yang maunya menunjukkan menunjukkan disiplin, keketatan, komando, tetapi gagal mengkoordinasi. Dan sebagian menurut saya, salah satu faktornya adalah relasi antara menteri dengan presiden atau antara pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh presiden. Karena sekarang menteri takut salah, takut di reshuffle, bahkan kan ada banyak rumor ya. Saya tidak bisa memastikan berapa persen kebenarannya, tetapi segitu santernya membuat saya bertanya-tanya, jangan-jangan benar bahwa misalnya laporan ke presiden itu disaring. Ya. Presiden tidak mendengarkan Ya. semuanya. Misalnya seperti itu. Ya. Anggaplah itu benar atau anggaplah itu salah pun sekalipun. Tetapi hal-hal semacam itu menurut saya membuat mandeknya jalur komunikasi dan membuat setidaknya Hmm, hmm. menteri-menteri atau pejabat-pejabat itu jadi enggan atau jadi ragu gitu ya untuk mengambil inisiatif. Ya, ya, Ambil ya. contoh, saya ambil contoh. Misalnya keinginan presiden untuk menghapus kemiskinan ekstrim. Atau kemarin Pak Menteri Purbaya dengan Pak Erlangga Hartarto mengumumkan stimulus ekonomi 16,23 triliun itu ya. Dan dia mengatakan seperti ini akan kemudian membantu pengusaha kecil, pengusaha itu kemudian dan lain-lain itu ya. Yang mestinya segera ditindaklanjuti dengan koordinasi, rapat koordinasi. Atau kemudian ada rakor tingkat menteri atau apapun lah. Tetapi itu nggak keburu terjadi. Saya Ya. masih ingat satu hari di bulan November atau Desember 2024 saya dihubungi oleh mantan staf saya yang masih bekerja di dalam pemerintahan saat itu dan mengatakan Mas bisa nggak tolong ini dibantu Mas mengenai koordinasi itu monitoring dan pengendalian pembangunan. Saya nanya, sebentar ya, yang menjalankan monitoring dan pengendalian pembangunan itu siapa saja sih? Ada KSP, ya kan? Ada Badan Investigasi Khusus, ada Sekretariat Kabinet, ada Deputi Pengawasan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PPP Bappenas, ada BPKP, ada BPK, ada KPK. 7 kan yang mengendalikan pembangunan ini. Udah ada koordinasi belum? Saya masih ingat persis bulan November menjelang Desember 2024. Sebulan lebih pemerintahan berjalan dengan asta cita yang mau dicapai sedemikian banyak. Pengendalian pembangunan aja. Nggak ada. Yang lain siapa? Kalau zaman dulu kan jelas. Pembangunan itu, misalnya kalau saya mohon maaf sekali ini membandingkan ya, terpaksa saya membandingkan dengan zaman Oh yang ya, nggak apa-apa, nggak Pak apa-apa. SBY atau Pak Jokowi pertama. Kalau dulu kan jelas. Untuk nawacita, 100 output pembangunan itu yang mengendalikan KSP. Sisanya Bappenas. Kan Ya. jelas. Membagi tugasnya kan jelas. Kami punya Sismonef, sistem monitoring evaluasi di Bina Geraha itu boleh diakses semua KL. Tetapi yang 100 ini, yang di Nawacita itu, zaman Pak Jokowi itu, kami yang mengendalikan KSP. Jadi kami yang memanggil kementerian memastikan jalannya ini, itu. Lain-lainnya, Bappenas. Nah, yang seperti itu nggak terjadi. Saya tidak tahu, saya hanya bisa menduga-duga. Karena kebanyakan menteri itu bukan teknokrat, melainkan penunjukan karena, mohon maaf ya saya pakai kata ini Mas, balas budi politik. Entah dari kelompok pendukung, entah dari partai. Jadi intinya adalah penunjukannya itu bukan karena profesionalisme, Ya. tetapi karena politis. Ya, publik semuanya sudah tahu kalau itu. Nah, itu membuat jangan-jangan kemudian harus nunggu Pak Prabowo bilang apa, nggak buru-buru bikin koordinasi. Misalnya seperti itu.
Tapi di luar menteri, Mas, ada fenomena yang saya kira mungkin publik sudah menduga atau sudah mendengar, tetapi mungkin tidak terumus, yaitu sejak Pak Prabowo dilantik sampai saat ini, Mas, TPA itu tidak ada. Hmm. TPA itu adalah tim penyeleksi akhir untuk jabatan eselon 1. Kalau dulu Hmm. eselon 1 itu kan shelter, seleksi terbuka gitu Mas ya. Dari internal kementerian maupun di luar atau kadang-kadang non PNS bisa mengeplai, kemudian diuji ketemu 3 nama terbaik oleh pansel, 3 nama dibawa ke presiden lewat sekretaris kabinet, kemudian presiden memutuskan satu gitu ya. Dan Apa dampaknya nggak ada akhirnya tim TPA ini? nah, ini Mas dampaknya ini tadi karena nggak ada TPA, sekarang Pak Prabowo itu kan tinggal nunjuk dirjennya siapa. Nggak Nggak ada. penting kompetensi, nggak penting kualifikasi. Mudah-mudahan yang ditunjuk ada yang berkompeten. Saya tahu beberapa, 1, 2, 3 itu memang orang berkompeten ditunjuk Pak Prabowo, Alhamdulillah. Tapi saya tidak tahu yang lain, saya tidak bisa mengatakan apakah mereka kompeten atau tidak. Ya Tetap, kemarin misalnya kasusnya kepala BGN kalau nggak gara-gara laporan teman-teman Tempo kan kita nggak tahu kalau ternyata kepala BGN itu bukan ahli gizi gitu kan, nah, tapi ahli nah, oke. penyakit tanaman gitu. Nah, oke, itu Mas Marvin yang komentar. Saya mau mengomentar gini, Mas. Karena lalu kemudian bukannya di tingkat menteri ya, Mas ya. Tetapi bahkan sampai di tingkat eselon 1 dirjen. Itu kan dan sudah bukan rahasia bahwa sekarang yang diangkat jadi dirjen-dirjen itu adalah mereka-mereka lulusan Hambalang itu kan. Bukan lulusan Lemhanas. Kalau dulu kan Lemhanas. Awal Lemhanas kemudian masuk itu. Sekarang tidak kan. Banyak sekali yang bukan. Tapi saya bukan memasalahkan soal Lemhanasnya atau soal Hambalangnya tidak. Sekali lagi yang mau saya bicarakan adalah teknokratisme itu dan meritokrasi dalam eh, struktur kabinet kita sekarang ini atau di dalam mesin pemerintahan kita itu nampaknya ditinggalkan. Jadi satu sisi, Iya, dan itu menjelaskan mengapa jadi tambal sulam. Satu sisi otoritarian, watak pemerintahnya, tidak mau dikritik, tidak mau dikoreksi, kritik dianggap anti pemerintah atau memusuhi. Sisi yang lain kemudian cara menyelesaikan masalah tambal sulam. Karena memang kebanyakan bukan teknokrat. Baik iya. Kalau ideologi konsekuensi ataupun di kelembagaannya itu kan ngeri ya. Kalau ini ya. birokrasi yang kemudian harusnya didasarkan pada kepakaran, didasarkan pada kompetensi. Tetapi kalau suasana kebatinan besarnya itu saya ada di situ gara-gara politik gitu kan. Orang yang ngapain jadi pinter-pinter gitu. Orang ngapain Nah ini? itu dia. Iya, iya. Motivasinya kan meritokrasinya hilang akhirnya untuk Persis, semangat itu. persis. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, Mas. Karena sebenarnya dalam jangka panjang, ini menurut saya meresahkan ya. Terutama kalau kita memikirkan teman-teman muda kita, ASN-ASN kita, Hmm, PNS-PNS kita, orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan, baik PNS maupun bukan PNS, ya ASN maupun hmm, bukan hmm, hmm. ASN yang selama ini sebenarnya punya motivasi untuk bekerja untuk pemerintah gitu ya, untuk membantu, mendukung pemerintah, mengerjakan sesuatu yang bermakna begitu ya. Tapi kemudian lalu merasa, sekarang percuma, karena semua kan Iya. penunjukan saja, semua kan tergantung balas budi politik. Ini dalam Hmm, hmm, jangka hmm, panjang hmm. itu menggerus moral menurut saya Mas ya. Menggerus menggerus apa motivasi teman-teman muda Iya. ASN dan PNS ini yang menurut saya sebenarnya masa depan birokrasi kita itu ada di tangan mereka. Tapi karena kemudian mereka tidak lagi, saat ini setidaknya, tidak lagi bisa melihat nilai meritokrasi itu, nilai teknokratisme itu, karena semua dikalahkan dengan politik, 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 politik itu. Lalu kemudian yang muncul adalah apatia, ya sudahlah gitu. Nggak sedikit Mas cerita-cerita dari Iya, teman-teman ya. muda yang saya ketemu ini kan ya, yang mengatakan bahwa sudah ada keputusannya kok, kemudian tinggal kita buat saja analisisnya untuk mendukung keputusan itu. Gitu. Nah, Tone jadi yang hampir sama itu kemarin kami ya, dapat dari Bang Andrinov Caniago kan. hmm, Beliau kan di Bappenas lumayan lama sehingga tahu benar bahwa kapasitas orang-orang di sana itu ya sebenarnya mumpuni untuk kemudian katakanlah menyiapkan kajian program-program itu kalau misalnya dibutuhkan. Nah masalahnya nggak di ya seperti yang Bang Yano bilang di awal tadi kegiatan program-program kita nggak ada kajiannya, nggak ada pelaksanaan uji cobanya itu sehingga kemudian teman-teman yang kapasitas teknokratisnya ada itu ya merasa nggak dipakai itu, nggak iya. dimanfaatkan gitu. Nah, itu Mas, itu yang menurut saya, kita perlu memperhatikan bahwa sebenarnya ini bukan hanya soal buru-buru mengejar target pembangunan, tetapi kita mesti melihat juga implikasi yang lebih jauh gitu ya. Karena saya aku agak khawatir pendekatan Pak Prabowo itu kok begini ya. Kalau ada
kalau ada masalah gitu ya, kalau ada hambatan gitu, bukannya merevisi atau memperbaiki secara struktural, tapi Iya, pendekatannya politis, gitu kan. iya, Dan yang kedua adalah yang sedikit lebih khawatir sekarang Mas, dan mungkin ini bisa kita refleksikan, barangkali kalau tidak sekarang nanti di episode yang lain adalah ketika pemerintahan sekarang itu menghadapi tantangan dalam hal regulasi, regulasi yang diubah, iya, itu saya agak khawatir. iya. Ini bukannya soal undang-undang TNI yang sudah direvisi, tapi seperti undang-undang BUMN yang baru 7 bulan kemudian direvisi Hmm, lagi. hmm, hmm. Tapi ke depan ini, misalnya, eh mungkin nanti Win atau Mas Paring bisa ngecek ke teman-teman yang lain yang ada di DPR misalnya. Coba dicek apa saja undang-undang yang akan direvisi. Saya mendapatkan cerita bahwa ada sejumlah undang-undang yang akan direvisi dan sudah pasti revisi itu akan goal karena koalisi tentu saja. Bahkan PDIP sebagai oposisi nggak akan bisa ngapa-ngapain. Itu contoh yang bagi saya mengkhawatirkan dan sekarang sudah banyak dibicarakan. Apa itu? Undang-undang P2SK misalnya. Pengembangan dan penguatan sistem keuangan. Revisi undang-undang ini akan menyasar independensi BI. Hmm, Dengan kata lebih sederhana, BI akan di KPK-kan. Maksudnya di KPK-kan itu dijadikan seperti KPK. iya. Independen, tapi Dipilih oleh manut presiden. pada presiden. Ya, manut pada presiden setidaknya. Iya, Di sini, Mas, banyak sekali yang mengkhawatirkan independensi BI yang digerus kalau Undang-Undang P2SK itu disahkan revisinya. iya, Karena kemudian BI mungkin bisa diminta untuk mencetak uang, mengintervensi suku bunga, dan lain-lain. Dan kita tahu di negara-negara modern, bank sentral itu memang harus independen. iya, Dan independensi bank iya, sentral ini kan hasil dari reformasi, Mas. iya. Zaman Pak Harto dulu kan juga bank sentral kan juga dikontrol oleh Pak Harto kan. Tapi kemudian setelah reformasi bank sentral kan independen itu kan. Itu. Karena pasar kan sangat Ya, sensitif dengan sangat itu sensitif. kan. Kedua, revisi Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-Undang Keuangan Negara sekarang itu kan ngeset defisit cap, ya kan Mas? Yaitu 3% itu loh. Ya kan? Nggak boleh lebih dari 3%. Maunya dihilangkan. Maunya itu nanti ya jadi urusan Presiden sama Menteri Keuangan saja deh menentukan defisit. Dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan katanya kan gitu kan. Nah, nah Kalau kita kaya enggak apa-apa gitu. itu kan berbahaya sekali, Mas. Karena itu kemudian akan punya implikasi pada jumlah utang, rasio utang, dan lain-lain ke depan. Tetapi yang sekarang ini 3% itu jadi cap dan kalau pemerintah melewati 3% itu bisa di-impeach, itu akan Hmm. dihapus atau akan diganti. Lalu, Undang-Undang ASN akan direvisi, Mas. Jadi, salah satu revisinya adalah pusat, Jakarta, presiden dalam hal ini, itu akan bisa menunjuk, mengangkat, memberhentikan, memindah pejabat daerah. Ada kan itu harusnya hak wewenang kepala daerah. Iya. Saya tahu, saya menduga membaca begini. Pak Prabowo tidak akan berani menyasar merevisi undang-undang desentralisasi. Karena itu kan salah Ribet. satu reformasi ya kan. Iya. Dia nggak akan berani untuk itu. Tapi karena kemudian dia mau mengontrol semuanya dari Jakarta, yang direvisi adalah undang-undang ASN, Kepegawaiannya, ya. undang-undang kepegawaiannya. Yang seperti dan itu masih banyak lagi Mas. Nanti undang-undang pers, nanti Mas Win siap-siap ya. Nah satu, karena salah satu Kita item lah kita. Oh, Bang Januar juga punya ya, ya. apa? Karena Punya kanal gitu ya, ya. salah satu itemnya adalah podcast itu harus didaftar nanti Mas. Harus Bagian didaftar dari dan nah, kontennya harus diberi nah, persetujuan gitu. nah, maka itu. Jadi ketika pemerintah Pak Prabowo masuk sekarang ini, ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sebuah aturan, aturannya yang Aturannya dirubah. dirubah. Nah, itu yang kemudian membuat saya jadi berpikir Iya. berkali-kali, kenapa jadi begini gitu ya. Ya mumpung ini 1 tahun ya Mas ya pemerintahan Pak Prabowo, Mas Gibran ini. Mungkin ini benar ya, ini saat yang baik untuk kita Refleksi lah gitu. ngomong, merefleksi gitu ya. Karena menurut saya ini yang ke depan ini eh, kita perlu menimbang dengan lebih bijak. Dan saya berharap Bapak Presiden merenungkan setahun beliau memimpin ini, mudah-mudahan tidak disaring lagi juga oleh para pembantu-pembantu di sekitarnya. Mudah-mudahan beliau jadi kemudian lebih bisa mendengarkan masukan publik ya Mas ya, terhadap apa yang
beliau sebaiknya jalankan ke depan dalam kondisi seperti sekarang ini. Ketika mesin pemerintahnya rendet clock tadi itu, ketika pendekatan yang otoritarian itu kemudian jadi pendekatan yang anti kritik, anti perbaikan, pendekatan teknokratik yang sudah ditinggal itu membuat pembangunan jadi tambal sulam, itu mesti perbaiki. Dan yang lebih penting lagi adalah menurut saya bagaimana mesin pemerintahan birokrasi ini bisa digunakan. Karena kalau enggak, yang ada tadi sekali lagi adalah eh, komando gitu ya. Tapi Iya. enggak ada koordinasi itu yang Komando, kalau misalnya komando dalam pengertian itu sebuah operasi militer yang tertata, yang terstruktur, jaringan logistiknya bagus, jaringan komunikasinya bagus, itu mungkin masyarakat masih akan mendapatkan manfaat. Ini kan komando yang didasari pada instruksi, ya, ya kemudian dimaknai oleh anak buahnya tanpa struktur tadi itu, tanpa ya koordinasi yang bagus, oleh orang-orang yang kapasitasnya juga ternyata teknokratisnya sangat meragukan gitu. Ini kan akhirnya memberi kayak semacam kombinasi yang agak-agak, ya kalau nggak boleh dikatakan mengkhawatirkan gitu ya, bahwa jangan-jangan ya memang kita itu pemerintahan yang tidak punya sopir, tidak punya arah, tidak punya autopilot dalam pengertian yang mengerikan gitu. Kalau autopilot pesawatnya bagus, tinggal tombol ini berjalan benar gitu. Ini ya. kalau autopilot mesin Boeing tahun 80-an gitu ya, ngeri gitu. Ngeri-ngeri sedap ini berarti ininya. Anu Mas ya, kalau saya berkomentar sedikit tentang yang tadi Mas Win sampaikan tadi. Eh, saya melihatnya begini, eh, autopilot mungkin saya nggak yakin apakah itu ungkapan yang pas. Tapi mungkin begini, ini ada beberapa pilot gitu ya, ada cukup banyak pilot gitu ya, tetapi tidak ada yang berani mengambil kemudi gitu loh Mas ya. Jadi terus hanya satu dua menurut saya menteri yang berani mengambil langkah dengan risiko salah, dengan risiko nanti mungkin akan di-reshuffle. Tapi beberapa menteri menurut saya eh, mencoba melakukan langkah itu. Beberapa yang lain memang mengambil jalan aman. Aman. Beberapa yang lain saya kira ya yang penting dia bekerja saja agar mohon maaf ini kelihatan bekerja gitu ya. Nah, yang saya eh, mau garis bawahi di sini adalah bagaimana sebenarnya eh, ini kan bukan jalan buntu ya Mas ya. Jadi bagaimana sebenarnya ini masih bisa dicoba ditembus gitu ya. Mumpung tahun pertama gitu ya Iya, Pak ya. Jokowi itu ya. Pak Prabowo, tahun pertama Pak Prabowo itu ya. Mungkin begini. Karena yang lemah adalah koordinasi. Mungkin baik kalau mekanisme koordinasi itu sekarang yang dikuatkan. Dikuatkan. Jadi jadi misalnya untuk quick wins yang ada di Astacita, quick wins itu PHTC ya, program hasil terbaik cepat itu kan. Oke, PHTC ini mesti ada yang mengkomando, mesti ada yang mengkoordinasi maksud saya, ya kan? Jadi misalnya untuk MBG, misalnya saya ambil contoh gitu ya. Apakah koordinasinya di BGN atau koordinasinya ada di lembaga lain? Bappenas kah? KSP kah? Atau yang mana? Mas, sampai saat ini kita bicara ini, MBG itu belum ada perpresnya loh ya, Mas. Belum ada juknisnya, belum Oh, ada belum ada. Yang ada hanya perpres kelembagaan BGN. BGN. Jadi ketika dialokasikan dana sekian triliun untuk BGN itu, untuk MBG itu, bagaimana MBG dijalankan segala macam itu peraturan atau kerangka regulasinya itu belum lengkap, belum siap. Nah, yang seperti ini itu bisa dikoordinasikan. Atau mengkoordinasikan apa namanya perluasan bantuan sosial. Saya menduga itu Caimin ya kan bisa dikerjakan. Atau kemudian kemarin stimulus ekonomi. Apakah langsung di bawah Pak Erlangga Hartarto? Atau maksudnya di Kemenko Perekonomian? Ataukah itu masuk ke kementerian sektor seperti misalnya PMK itu masuk atau yang lain itu. Nah, atau ya mendayagunakan dan mengaktifkan lagi KSP. Iya. KSP nggak usah ngurusi semuanya, ngurusi aja yang janji Pak Prabowo, yang quick win saja, yang quick win saja ditangani oleh KSP misalnya. Yang lain-lainnya biarkan ditangani kementerian lain misalnya. Jadi
ini semua itu bukan tidak mungkin, Mas. Ini semua itu menurut saya ya, kalau model komandonya Pak Prabowo itu diikuti dengan koordinasi, tapi juga komandonya kalau boleh sedikit banyak direvisi, misalnya ya janganlah mengambil kewenangan daerah, karena daerah itu kan bagaimanapun punya hak itu jangan semua-semuanya diresentralisasi gitu ya. Jangan itu. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, saya kok merasa arah ke depan bisa lebih baik ya. Meskipun saya ragu, beliau akan mengambil langkah itu ya. Karena kalau melihat pendekatan beliau seperti ini, karena juga bolak-balik disampaikan, ini saya agak khawatir sih. Beliau mengatakan nggak ada yang salah kok, nggak ada masalah kok, semua baik-baik Iya. saja, ya kan? Beliau kan mengatakan begitu terus. Nah itu yang saya. Iya, itu kayak semacam lagi-lagi menguatkan yang apa sinyalemen yang Wardah sampaikan di awal tadi. Jangan-jangan memang informasi yang nyampe ke presiden itu informasi yang sudah steril, tersaring, yang cocok dengan telinganya presiden kan gitu kan, sehingga kemudian apa yang disampaikan presiden terkait dengan realita itu kan seolah-olah seringkali memang kayak tidak nyambung gitu ya. Nah, tapi kita waktunya cukup terbatas, karena itu saya mau minta kayak semacam saran teknis ya yang lebih, karena lagi-lagi Bang Yanuar di posisi yang agak unik karena saya memahaminya karena saya tuh di generasi yang dari luar ngelihat KSP saat itu atau KP4 sebelumnya itu yang membayangkan ini realisasi konkretnya. Kalau dulu waktu masih agak muda itu nonton mini seri namanya West Wing gitu kan. Oh iya Di iya 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 Amerika benar itu benar benar. kantor Gedung Putih itu Hmm. ada sekretariatnya yang itu kemudian kita bisa kayak seolah-olah terlibat dalam proses dapurnya gimana sih pemerintah itu mengambil kebijakan kan gitu kan, dan bagaimana kemudian kebijakan itu dilaksanakan gitu. Nah hari ini ruang itu kan seolah-olah kemudian hilang lagi gitu. Kemarin sudah agak terbuka gitu ya dengan ini, tapi sekarang hari ini ruang itu kemudian menjadi Hilang lagi. personifikasi orang-orang personal yang secara pribadi dekat dengan presiden aja kan gitu kan. Kita nggak pernah tahu kapasitasnya orang-orang itu selain hanya pernah menjadi orang dekatnya presiden. Tapi kalau misalnya Pak Kuntoro dulu, siapa yang nggak tahu sosok Pak Kuntoro kan gitu kan, dalam kapasitasnya untuk mengorganisir gitu. Nah dalam konteks itu kemudian ini kita bernegara loh, nggak menjalankan organisasi reareo atau yang nggak punya aturan gitu. Kira-kira ada nggak sih langkah yang bisa diarahkan, ditempuh oleh presiden untuk memperbaiki tata kelola ini, untuk memperbaiki birokrasi ini, sehingga mengkoordinasikannya ini menjadi lebih baik di kacamatanya seorang Yanuar Groho. Monggo. Terima kasih Mas Win. Saya kira begini, seperti saya sampaikan tadi, saya kira memang yang perlu dibenahi dalam hal tata kelola pemerintahan kita ini adalah soal koordinasi, khususnya koordinasi menjalankan pembangunan ya. Koordinasi mewujudkan atau menjalankan, merealisasikan visi politik presiden itu menjadi sebuah program pembangunan. Dan itu mesti jelas menurut saya ya Mas ya. Mesti jelas bagaimana visi politik itu diterjemahkan dalam program pemerintah, program pembangunan yang hasilnya juga jelas dan bisa diukur. Mau tidak mau memang kalau saya mencoba memahami ini, memang KSP mesti difungsikan lagi ke arah situ Mas. Karena kantor staf presiden itu, kalau saya masih memahami Perpres yang masih berlaku sekarang itu, yaitu Perpres ketika KSP dulu dibentuk, adalah tugasnya adalah menerjemahkan visi politik presiden menjadi program pembangunan. Dan itu memang tusinya KSP. Jadi yang harusnya masuk atau yang saat ini masuk sebagai program hasil terbaik cepat PHTC-nya Pak Prabowo itu memang mesti dikendalikan di situ. KSP. Itu nomor satu. Atau dikendalikan oleh KSP. Itu nomor satu. Nomor dua, itu bisa berjalan dengan syarat KSP-nya mesti profesional. Iya. Kalau KSP itu kemudian menjadi mesin politik, itu susah. Iya. KSP perlu ngerti politik, perlu politis, perlu paham politik, tentu saja.
Tetapi KSP itu adalah mesin teknokratik presiden. Mesin politiknya presiden ya Sekap, Iya. mesin politiknya presiden ya staf khususnya presiden, mesin administrasinya presiden ya Setnek, gitu kan ya. Tapi KSP ini, kalau tadi referensinya Mas Win tadi adalah West Wing gitu ya. Referensi saya kan di Amerika itu ya. Nah, saya referensi saya Inggris Mas. Namanya PMDU, Prime Minister Delivery Unit. Delivery Unit, Ya, ya. sayangnya nggak ada filmnya itu Mas. Iya. Tetapi organ Yang berhubungan dengan birokrasi, kabinet-kabinet, kementerian-kementerian gitu ya. Iya, karena KSP lah yang mesti memastikan pembangunan berjalan. Tentu KSP mesti ngerti politik, tentu tidak boleh buta politik, tetapi KSP mesti diisi oleh orang-orang profesional. Hanya dengan cara itu menurut saya, kemudian kendali pembangunan itu akan berjalan dengan lebih baik gitu ya. Iya. Jadi syarat nomor 1, tempatkan KSP sebagai pengendali pembangunan. Orang-orangnya ya. Ya, karena saat ini menurut saya pengendali pembangunan itu Belum jelas. scattered. Yang kedua, untuk itu agar Orang-orangnya jadi yang- pengendali pembangunan, orang-orangnya mesti profesional. Kalau saya boleh usul, ya usul saya cuma itu saja, Mas. Ke depan tantangannya makin berat, Mas. Ekonomi dunia makin Iya, iya, pasti, persis. geopolitik makin tidak pasti. Dan di tengah gejolak geopolitik global yang seperti itu, kita kan mesti berselancar terus kan. Kita kan mau negara ini juga maju, siapapun presidennya ya kan. Karena itu saya kira kok kalau kita bisa mendorong Pak Prabowo, ulang tahun pertama pemerintah ini menjadi momen refleksi gitu Mas ya, untuk memperbaiki diri gitu ya. Nggak usah baper kalau dikritik gitu ya, tapi kemudian jadikan kritik ini sebagai catatan perbaikan, dan menurut saya ya udah diperbaiki aja, jalan menurut saya, nggak apa-apa. Orang akan paham kok. Maksud saya gini, ketika presiden maju di mimbar dan bicara, saya sudah mengevaluasi kemarin setahun pertama pemerintahan, ada beberapa hal yang belum berjalan dengan baik. Untuk itu saya minta maaf, begini-gini, tapi saya berjanji akan memperbaiki ke depan, dan karena itu langkah-langkah 1, 2, 3 ini akan saya jalankan. Saya kira rakyat kita ini kan, Iya, orang iya. Indonesia ini kan sangat memahami soal seperti itu. Begitu Mas Win? Enggak, ada ya memang mungkin kalau bagi saya agak tragis itu kan gini, dalam banyak kesempatan talking head gitu ya. Nah, Presiden itu apa yang disampaikan itu hal yang menurut saya masih hal yang positif, iya, hal yang benar, bagus, benar, disukai benar, banyak rakyat, benar. diterima banyak. Tapi masalahnya kan kemudian di level eksekusinya, di level ketidakjelasan tata kelolanya. Ya, kalau program KMP Merah Putih, Koperasi Merah Putih itu misalnya bermasalah, mungkin ya jadinya hanya sekedar koperasi mangkak di daerah. Tapi ke MBG yang salah, yang ngawur, itu Ya, kan anak-anak kita yang keracunan itu kan, ya, betul. yang ininya. Nah, kita kan tentu saja nggak kepingin seperti itu gitu ya. Tapi ini baru bisa nyampe ketika apa yang disampaikan Bang Yanuar atau siapapun yang memberi masukan atau kritik kepada presiden itu didengarkan langsung kepada presiden gitu. Tidak disensor dulu oleh anak buahnya, tidak Ya, diberi narasi bahwa ini orang yang haters atau lawan politik kan gitu kan. Tujuannya betul, kan memang untuk betul. memperbaiki. Yes. Terima kasih banyak Matur nuwun. Bang Yanuar. Senang bisa ngobrol. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktu istirahatnya, masih melanjutkan maratonnya ini sepertinya untuk Nggak apa-apa Mas. Senang kalau ngobrol bisa begini, ngobrol bisa gini tuh penting. Ya, Kan. ya, kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Yeah. Salam Pancasila. Salam Pancasila Mas. Sip, matur suwun. Sami-sami, terima kasih. Sukses nggih, jaga kesehatan. Matur nuwun Mas. Nanti tak kabari kalau sudah